Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa malam ini kita live ya. Mungkin jamnya akan berbeda. Uh, Dikarenakan sekarang baru habis selesai tarawih. Jadi kita akan tanya jawab seperti biasa, tanya jawab masalah kredit macet. Apakah itu bank, leasing, koperasi, semuanya ya. Selagi namanya kredit silakan ditanyakan. Apakah itu namanya kredit yang beragunan, KTA atau kartu kredit, atau mau dilelang, semuanya bisa. Silakan bertanya, tidak ada masalah. Sebelumnya saya mohon maaf, biasanya kalau di live itu saya lebih enak berinteraksi live ini ya. Kalau di inbox ataupun di komentar saya sedikit jarang balas ya, dikarenakan waktu, masalah kesibukan, jadi tidak sempat saya balas. Nah, tadi saya baca informasi masalah ada berita bahwasanya debt collector itu menarik paksa kendaraan debitur, yang mana debiturnya itu sudah meninggal dan dibawa sama mantunya ya. Kejadian di Medan. Apalagi yang sedang membawa itu mantunya itu adalah polisi. Nah, tindakan debt collector ini sangat meresahkan. Padahal kita tahu debt collector itu tidak bisa menarik paksa kendaraan, apapun alasannya. Dia boleh melakukan penarikan kendaraan dengan dua catatan. Yang pertama, dia sesuai dengan sebentar ya, ada nanti tutup pintu ya. Sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi tahun 2019, bahwasanya yang bisa melakukan penarikan paksa itu penarikan kendaraan dua kategori. Yang pertama, debitur secara sadar dia mengakui uang prestasi, itu yang pertama. Yang kedua, debitur secara sukarela menyerahkan kendaraannya. Selain dari itu tidak bisa. Ya, kalau dia mau melakukan penarikan paksa itu wajib melalui namanya persetujuan dari pengadilan. Ya, jadi dia tidak melalui sidang. Itu yang harus dipahami. Nah, kenapa debt collector melakukan hal seperti itu? Dia berpikirnya, pola pikirnya sederhana. Lakukan urusan risiko nomor 2. Nah, itu masalahnya. Kita tidak perlu melawan secara fisik, nggak usah. Kita ada namanya proses hukum. Tetap juga kita menjunjung tinggi hukum yang ada di Indonesia, apapun ceritanya. Nah, saya rekomendasikan teman-teman, jangan lupa di rumahnya siapkan CCTV. Pastikan CCTV itu ada di rumah Anda. Sehingga apakah yang namanya debt collector, apakah itu namanya petugas bank ataupun sejenisnya, kalau dia datang ke rumah Anda, dia pada saat melihat ada namanya CCTV tidak akan berani melakukan tindakan macam-macam ya, seperti anarkis, melakukan tekanan, mempermalukan Anda, karena itu akan terekam. Coba aja tes saja. Kalau dia masih berani melakukan, berarti ada dampak pidana. Nah, ini sifatnya ini pribadi, perusahaan tidak akan mengcover. Apakah itu leasing ataukah perusahaan penagihan, itu dia tidak akan mengcover masalah tindakan ini. Tindakan ini adalah inisiatif dari debt collector. Nah, kita harus pahami itu. Jangan sampai semuanya wah ini kebijakan bank, tidak. Kalaupun ada kebijakan bank, itu pasti namanya itu sifatnya lisan, dan itu sulit untuk membuktikan itu adalah instruksi dari pusat. Begitu ya. Masalah debt collector ini memang agak sedikit polemik ya. Nah, jadi itu kita akan coba menjawab pertanyaan dari rekan kita ya. Umet, kalau komersil telat pinjaman di bawah 50 juta, apa bisa dilelang? Dilelang atau tidaknya itu tergantung dari hak tanggungan. Sertifikatnya itu, bentuk jaminannya itu apakah sertifikat. Kalau misalnya AJB, girik ataupun surat keterangan dari desa ataukah namanya letter C, itu tidak bisa dilakukan lelang ya. Tapi kalau misalnya nominalnya kita tidak melihat nominal, tapi misalnya dipasang hak tanggungan, baru bisa dilakukan lelang. Tanpa itu tidak bisa dilakukan lelang. Kalaupun dipaksakan lelang, itu atas perintah dari pengadilan, itu akan sulit, prosesnya sangat maha panjang.
1-2 tahun itu belum tentu selesai. Ya, jalurnya itu satu-satunya jalan adalah gugatan sederhana. Itu pun kalau posisinya itu maksimal pinjamannya itu adalah 500 juta. Selebih itu tidak bisa. Ya. Nah, yang sudah ngasih gift dan ngasih like, tap terima kasih juga ya. Terima kasih. Jangan lupa dikasih like juga. Di tap terus ininya layarnya. Itu tandanya like. Like. Nanti bentuknya love. Ya. Ucu Salsabila, kita jawab dulu nih. Kita sudah dapat surat KPKNL. Surat pemberitahuan lelang itu ada spare waktunya, itu jarak waktunya lebih kurang 1 bulan. Jadi dalam waktu 1 bulan debitur bisa mengajukan keberatan ke pihak bank. Kita tidak mau dilelang, maunya seperti apa? Masih bisa dilakukan negosiasi, ya. Kalau mendapatkan surat dari KPKNL. Begitu ya Pak Ucu Salsabila. Siska, terima kasih sudah ngasih gift ya. Ini Siska nih. Siska Firdayanti. Apa boleh pinjam melacak alamat terbaru kita? Semuanya bisa, berbagai cara bisa dilakukan. Masalahnya kita mau memberikan atau tidak. Jangan usah diberikan. Nanti pada saat Anda ada uang segera selesaikan. Hutang adalah hutang, wajib diselesaikan. Tapi pada saat Anda kondisi seperti ini, ya udah, biarkan aja dulu. Karena tidak ada, resikonya itu hanya ditagih. Tidak ada yang lain. Misalnya pesan saya pada saat pinjol itu, pertama, semua media sosial wajib diprivasi, ya. Jangan sampai sembarangan dia ngecek dulu nih siapa teman Anda, kerja di mana, tinggal di mana, di kota mana, itu privasi. Semuanya wajib dilakukan privasi. Yang kedua, kalau misalnya pusing dengan telepon itu, ganti aja. Cuman hanya saja kalau ganti nomor handphonenya ini, jangan pula langsung ganti nomor handphone, tapi semuanya itu di handphonenya itu semuanya emailnya itu ganti semua. Katakanlah seperti handphone yang baru. Handphone nggak usah beli baru, nggak usah, tapi di reset kembali, ya, gitu ya. Siapa? Siska. Tapi Siska ya itu ya, nggak lah ya. Kita jawab lagi nih. Arsi, kalau ditempel di rumah itu yang nunggak berapa bulan? Ditempel atau tidaknya itu memang ada tempel, memang ada. Tapi mau berapa bulan pihak bank tidak boleh semena-mena menempel. Kalau dia tempel ya copot aja, tidak ada masalah, ya enggak. Dia wajib memberitahukan, meminta persetujuan dari pemilik rumah. Pemilik rumah itu siapa? Ya Anda. Dia wajib. Dia mau masuk ke halaman rumah Anda, wajib persetujuan dari pemilik rumah kan. Memang sertifikatnya diagunkan ke pihak bank. Tapi bukan berarti itu punya pihak bank kan, semena-mena dia bisa masuk kemana-mana, masuk ke kamar, masuk ke rumah, kan tidak boleh. Wajib persetujuan dari debitur. Kalau dia mau masuk ke halaman rumah Anda, jangan mau. Sama. Pertama kali yang Anda lakukan, tanya dulu surat tugas. Biasanya itu jarang dia pegang surat tugas, ya. Minta surat tugasnya. Bilang kalau memang ada surat tugasnya, Anda bisa datang kembali lagi, ya. Seperti itulah. Kalau dia datang bawa surat tugas, jangan disuruh masuk lagi, kan gitu, sederhana kan. Kita ini lagi Mais Imam, kalau jaminan AJB apa bisa dilelang bang? Tidak bisa. Sering saya jawab ini, tidak bisa dilakukan lelang itu AJB. Karena AJB itu merupakan alat bukti kepemilikan. Jadi bukan kepemilikan yang sempurna, itu bukan. Bukti kepemilikan yang sempurna itu adalah sertifikat. Yang bisa dilakukan hak tanggungan, yang dipasang hak tanggungan adalah sertifikat. AJB kan bukti transaksi ada kan. Nah, masih prosesnya masih ada lagi 1 tahapan. Ya. Gitu Mas Imam. Jadi tidak bisa dilelang. Kalaupun mau ini satu-satunya jalan dia melakukan gugatan sederhana ke pengadilan. Arsi. Tapi Pak, kenapa mantri sekarang kalau udah kaya kayak leasing itu tekanan dari atasannya? Saya banyak sekali rata-rata yang komentar di sini itu bank yang sama. Tergantung dari atasannya itu mau bawanya kemana. Kelihatannya ini hanya asumsi saya ya. Bisa benar bisa salah juga. Tapi hanya asumsi saya. Kemungkinan bank ini yang biasa yang komplainnya Anda sebutkan ini, itu dia lagi kelabakan. Kelabakan karena NPL-nya meningkat. NPL, non-performing loan. Sehingga itu dia kelabakan ini harus melakukan penagihan yang ekstra.
melakukan penagihan ke debitur supaya menurunkan NPL. Nanti bahaya, kenapa NPL? Nanti kalau misalnya NPL terlalu tinggi, dia bisa stop lending, tidak boleh mengucurkan kredit. Nah, itu kan resikonya seperti itu. Siapa lagi nih? MDAFA, Bang, kalau pinjol dilunasi, apa bisa data kita nggak disebar lagi? Nah, itu tidak bisa menjamin. Dikarenakan pinjol ini agak bingung kita. Dia berbagai cara ini marketingnya, ya, begitu ya. Arsi, makasih ya sudah kasih kasih giftnya ya, terima kasih ya. Yang sudah ngasih gift, terima kasih. Yang belum ngasih gift, ya tidak apa-apa. Terima kasih, kita harus appreciate. Ya, Arsi. Mine atau main, apabila KUR sudah lunas namun CC menunggak, apakah BPKB tetap ditahan pihak bank? Itu hal yang berbeda. Pada saat kreditnya, walaupun satu bank, kalau kreditnya di perjanjian kreditnya itu kan hanya BPKB. Ya BPKB kalau lunas ya bisa tinggal diambil. Kartu kredit ya terpisah itu. Tidak bisa ditahan, kecuali kreditnya itu harus jadi satu kesatuan, ya. Tenang aja, gak usah khawatir itu. Ini saya siapa lagi? Saya harus cepat jawab ini siapa yang ini yang sudah ngasih gift kita gak jawab kan, kasihan juga dia kan. Kita bisa persiap. Hari ini restrukturisasi yang terakhir katanya orang bank. Jadi setelah ini haruskah pembayaran pokok dan bunga? Restruktur itu tidak ada batasannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekian. Itu tergantung dari kebijakan bank. Nah, kebijakan bank itu bagaimana tujuannya penyelamatan kredit. Jadi tidak ada hanya 1 kali, 2 kali, itu hak prerogatif pihak bank. Mau 1 kali itu bank yang menyetujui, 2 kali bank menyetujui. Semuanya bisa dilakukan. Tapi tidak ada aturan baik secara POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, atau KPBI, Peraturan Bank Indonesia, atau Juklak yang ada di OJK, itu belum ada yang menyatakan restruktur itu berapa kali. Ya, jadi bisa aja semuanya dikembalikan ke pihak kreditur, pihak bank, ya. Siapa nih? Mira Sucial Rahma. Bang, saya tanya, kalau kredit di bank terus orang yang sudah meninggal itu gimana? Biasanya debiturnya di cover oleh asuransi jiwa. Jadi tanyakan ke pihak banknya, apakah dipasang asuransi jiwa atau tidak. Biasanya dipasang. Kalau dipasang asuransi jiwa, nanti biasanya diganti oleh pihak asuransi. Ya, saya lihat lagi nih. Biarin saja. Assalamualaikum Abang, mau tanya, angsuran menunggak paling 2 bulan yang diagunkan rumah anaknya, tapi yang TM apa nih? Nanggung ya Aziza. Yang lengkap ya Aziza, saya tunggu aja pertanyaannya. Siapa lagi nih? Hari ini restrukturasi yang ini hari sudah. Ya. Siapa lagi nih? Belia, Bang, kalau kredit macet terus mau dialihkan ke pidana tipikor harus gimana? Nah, tidak bisa mau pidana, tidak bisa. Kalau kredit, ya itu namanya perdata, tidak ada pidana itu nggak ada, ya. Nah, itu biasa, kalau speak aja biasa aja. Kalau misalnya ancaman itu tidak ada masalah. Iyain aja, diamin aja. Iya pak, gitu aja udah, dia pura-pura nggak tahu aja udah. Mau ngapain? Nggak usah dilawan, ngapain sakit kepala nanti. Buang-buang energi. Mira, kata pihak bank nggak ada asuransi jiwa, yang ada asuransi kematian. Ya itulah kematian. Kalau mati ya jiwa lah, jiwa, asuransi jiwa. Kalau jiwa itu namanya asuransi jiwa, nggak ada namanya asuransi kematian. Agak-agak nanti kalau saya bilang pin bos, susah juga itu pegawainya itu. Yang ada itu adalah asuransi jiwa. Jiwa itu kalau debiturnya meninggal, kematian, betul. Asuransi kematian tidak ada namanya asuransi kematian itu. Aduh, mengada-ada namanya itu. Aduh, biasalah kalau gitu. Untuk memenangkan namanya itu perdebatan ke debitur, berbagai cara digunakannya.
Tidak ada asuransi jiwa kematian, sama aja itu. Jiwa itu mengakibatkan kematian, dia itu di cover kalau dia meninggal dunia, gitulah. Biarin aja stiker rumah ibunya itu menjalahi aturan bang, mohon solusinya. Ya copot aja stiker itu, apa yang pusing-pusing, dia wajib persetujuan dari debitur lah. Memang ada, tidak boleh semena-mena juga pihak bank, enak aja. Emang dia mau kuasain rumahnya, rumah kan rumah debitur, kalau mau kuasain lewatlah, ada proses hukum yang ada. Apakah itu lelang atau ke pengadilan, kan bisa itu, bukan semena-mena. Nah, kalau rentenir bang, rentenir ya beda. Kalau rentenir kan itu biasanya itu melekat, dia udah tahu, biasanya melekat dengan pidana. Biasanya bagaimana caranya? Kalau pada saat perjanjian itu dilihat dulu perjanjiannya itu. Perjanjian itu apakah uang titip, biasanya kalau rentenir namanya uang titip. Pada saat Anda menunggak, tidak bayar, nah itu dia bisa melaporkan uang titip kan, baru masuk ke pidana ranahnya. Itu bedanya pinjam meminjam. Kalau ini dia udah tahu pinjam meminjam dengan kreditur, pihak bank yang berizin atau yang tidak. Kan kalau misalnya yang tidak kan resikonya kan dia pegang. Kalau tidak di cover sama hukum yang ada, ya susah nanti rentenir. Dia kan risiko, dia kan nggak mau rugi. Yang sudah ngasih gift, makasih ya Agustina, terima kasih. Jalu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lanjut langsung aja. Legali, legali bang, saya bang. Ini rekan saya ini legali ini. Ini advokat senior ya. Ini harus hormat bang, gitulah. Kalau sama yang ini kan yang lebih senior kan kita harus hormat ya enggak. Siapa lagi yang tanya? Ini udah dibayar sebagian bang, gimana? Pasti ini ada bunganya kan, bunganya itu besar sekali ya enggak. Legali sukses sama-sama bang, sehat selalu ya bang. Gimana, aman bang di ini Bogor, aman ya? Ini penguasa Bogor ini, legali ini. Kalau kita mau ke sana harus kuludun, tok, permisi om, numpang lewat. Nah, kalau nggak bahaya. Siapa ini lagi? Agustina, bang, kalau kredit macet selama 2 bulan, mau mengajukan negosiasi agar bisa mencicil, bagaimana caranya? Kredit 2 bulan itu menunggak, itu bukan kredit macet, itu baru namanya itu DPK, dalam perhatian khusus, bukan NPL. Dia bukan debitur macet, enggak. Itu bisa solusinya itu direstruktur. Kalau nyicil itu bagaimana? Kalau nggak direstruktur, minta namanya recondition ya. Tapi ada namanya bayar bunganya juga kan, bunga yang bunga berjalan, bunga tunggakannya harus dibayar. Siapa lagi? Beli BL Belia, bang, dapat undangan dari kejaksaan, isinya dugaan pidana tipikor, harus gimana? Kalau misal panggilan itu memang bisa itu tidak pidana korupsi apa itu korupsi. Nah itu kan nanti panjang urusannya kalau dijelaskan itu. Kalau Anda ini datang, kalau misalnya dipanggil memang harus datang, wajib datang. Tapi kalau misalnya Anda kan fokusnya cari uang dulu kan, itulah kira-kiranya seperti itu. Tapi yang jelas saya jelaskan, kejaksaan ini dalam hal ini dia bertindak sebagai mewakili institusi ya. Dia pengacara negara itu kan, mewakili institusi. Tapi apapun ceritanya, masalah kredit tetap namanya perdata, bukan pidana. Jadi Anda nggak usah khawatir, mau datang aja, tidak ada masalah ya enggak. Siapa lagi? Dia kalau nggak datang, fokus cari uang aja ya bang. Ya cari uang aja dulu lah, mau ngapain? Mau datang juga mau ngapain? Ya nggak, fokus cari uang dulu lah. Nanti pada saat ada duit nih, baru negosiasi. Ayo gimana nih? Ya nggak? Agustina, kalau mau bayar pokoknya saja, tapi minta waktu, soalnya baru dapat kerjaan, itu bagaimana bang?
Bayar pokok bank itu hidupnya itu namanya bunga kredit. Nah, ya kan? Bunga kredit ataukah pendapatan lain-lain. Nah, misalnya ada ATM ataupun transfer itu pendapatan lain-lain ya. Jadi maksud saya kalau minta minta bayar pokoknya aja itu bukan tidak bisa, tapi kecil kemungkinan. Nah, bagaimana menyikapinya itu? Jadi kondisi seperti ini, bank akan memberikan kebijakan tergantung dari kondisi debitur dan tingkat permasalahan yang ada. Setiap debitur berbeda penanganannya. Setiap debitur berbeda cara untuk mengambil keputusan. Setiap debitur berbeda untuk diberikan namanya kebijaksanaan. Tergantung kondisinya. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Begitu ya, Agustina. Leonardo Guevara. Guevara ini Meksiko ini. Sehat bang, ini dari Meksiko ini, Leonardo. Malam bang, berkali-kali minta salinan akta APHT, tapi tidak dilakukan, macet, tiba-tiba dilelang. Ajukan secara tertulis saja. Ajukan kalau sudah tiba-tiba dilelang, sudah dilelang. Kalau sudah dilelang, Anda waktu minta berkali-kali itu tertulis atau tidak. Nah, kalau misalnya sudah bentuk tertulis, jadi itu jadi bukti Anda. Jadi kalau sudah dilakukan lelang, ada dua yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, Anda bisa tetap musyawarah melalui namanya mediasi. Jadi Anda minta, bisa katakanlah Anda mau keluar rumah itu kan butuh biaya, ya mintalah namanya biaya kewajiban. Itu yang pertama, musyawarah. Yang kedua, kalau Anda tidak puas, satu-satunya jalan Anda melakukan namanya gugatan ke pengadilan. Nah, begitu. Anda tidak terima kan rumahnya dilakukan namanya itu dilelang, dari gugatlah. Selama gugatan itu rumah Anda bisa tempati, tidak perlu Anda kosongkan karena statusnya aku. Ya. Gitu ya, Leonardo. Kalau misalnya ini bisa datang ke kantor saya langsung bisa. Nah, kalau di finance sekarang nunggak masuk 2 bulan mau ditarik gimana tuh bang? Tidak boleh dilakukan penarikan, boleh dilakukan pengambilan kendaraannya itu dengan 2 kategori. Ini tidak menyangkut masalah aman secara hukumnya aman. Yang pertama, debitur mengakui uang prestasi. Yang kedua, debitur secara sukarela memberikan kendaraannya. Kan gitu kan? Makanya pada saat di rumah Anda, rekomendasi saya itu jangan lupa dipasang CCTV rumahnya itu. Pada saat pihak kreditur, pihak bank, petugasnya atau pihak debt collector, pihak ketiga itu dia mau melakukan tindakan anarkis atau tindakan yang di luar prosedur, dia akan mikir, tidak akan berani. Aman itu, apalagi kondisi sekarang ini, kondisinya kan lagi puasa ini. Nah, lebaran mendekati lebaran. Nah, biasanya dia akan ditunggu-tunggu ini. Nah, debitur biasanya yang kemana-mana tidak kelihatan dan menghilang, biasanya pada saat lebaran inilah dia akan datang nih, debt collectornya bergerak. Ataukah pada saat lebaran. Dulu saya kalau lebaran saya sama nih debitur yang biasanya susah ditemuin, biasanya gampang ditemuin. Gitu ya. Saran saya, rekomendasinya pasang CCTV, jangan lupa ya, pasang CCTV. Siapa lagi nih? Wasit Zuancuk. Bang, kalau kita udah ngajuin surat terkait proses rumah kita dilelang, terkait kemampuan bayar, itu siapa? Ajukan secara tertulis ya, kemampuan bayar, permohonan namanya minta direstruktur, sesuaikan kemampuan yang Anda miliki saat ini. Ya, bukan saat yang akan datang, bukan saat yang akan datang ya, pada saat ini. Nah, itu yang benar. Menganalisa juga, pihak bank menganalisa saat ini, bukan saat yang akan datang. Ya, itu probability yang akan datang itu tidak bisa memprediksi debitur itu akan lancar atau tidak. Ya, tapi kemungkinannya bisa dilakukan probability, tapi bukannya 100% benar. Indriani, saya punya utang di Mandiri, BPKB motor udah masuk 2 tahun, tinggal setahun lagi, tapi udah telat 5 bulan. Terus maunya gimana? Indriani, maunya seperti apa Indriani? Ceribel, tidak dapat bayar cicilan pinjaman tanpa agunan sudah 7 bulan, tapi tetap belum bayar. Saya doakan nanti Ceribel nanti dapat rezeki, sehat selalu, nanti segera selesaikan ya.
Selagi belum sehat, selagi keuangannya itu masih terkendala, udah fokus cari uang dulu ya. Itu aja pesan saya. Gak usah pikir lain-lain, jangan sakit kepala nanti. Rehan Fashion, Bang, solusinya sudah 8 bulan bayar cicil cuma 50%. Karena bangkrut solusinya, Bang. Nah, bangkrut. Jadi maunya seperti apa? Jadi ya Anda bisa minta waktu berapa lama Anda bisa selesaikan. Apakah Anda mau melakukan jual aset lain ataukah aset di sana? Bisa juga aset yang dijadikan agunan itu bisa juga kalau mau kita jual itu bisa harganya lumayan kan, tapi pada saat kalau namanya lelang pasti murah. Nah, nanti maunya seperti apa? Kalau minta direstruktur, kalau 8 bulan, masih bisa diminta restruktur, diperkecil cicilannya. Tapi kan Anda sudah bangkrut, masih ada kemampuan atau tidak? Kan itu intinya kalau ada kemampuan masih bisa dilakukan restruktur. Kalau tidak bisa juga kan? Nah, percuma juga. Tunggu dulu ya, saya minum dulu ya. Haus juga ini. Alhamdulillah. Indrani, Pak, saya punya utang di bank titik-titik. Ya, tidak usah sebutin nama banknya. Ya, nggak apa-apa. Saya tidak baca nama banknya ya. Tetap menjaga kode etik juga ya. Nevi, Bang mau nanya, telat sudah 6 bulan. Kebetulan sudah pas waktu harus lunas. Disinya kasih scan cara pelunasan, amankah itu? Kasih scan cara pelunasan khusus. Minta persetujuannya. Kalau sudah ada persetujuan, kalau misalnya angkanya itu hanya diberikan bukan persetujuan, scan aja, jangan mau. Tapi kalau misalnya namanya surat itu persetujuan, nah boleh lunaskan. Tapi bagusnya minta dikirim melalui email. Ya, WA bisa juga, tapi bagusnya melalui email ya. Survive mana tadi? Law firm daerah mana ya Pak? Di Gunung Putri. Di video saya ada alamatnya, ada ya. Ada alamatnya. Tidak ada masalah. Ada di Gunung Putri di Podomoro Goloview, di apartemen Podomoro Goloview. Ya, nanti ada di video-video saya biasanya saya cantum alamat dan nomor telepon. Nanti dia lihat aja. Di profilnya pun ada nomor teleponnya. Nanti di WA aja ya. Jadi ini pinjaman di leasing. Ya, nggak apa-apa, mau leasing nggak ada masalah. Nev Yafat, KTA macet udah 8 tahun. Penagihan ngasih keringanan, bayar pokoknya saja, tapi belum sanggup bayar Pak. Ya, tunggulah, ada duit dulu baru bisa nego. Ya udah, sekarang nggak usah pikir macam-macam, cari duit dulu ya. Gitu ya. Nah, apalagi gimana cara hapusnya? User hapus apaan? Hapusnya oh ini user, saya pinjam uang di salah satu bank, tapi pas di beceking jelek, saya punya asuran katanya. Jadi datang ke pihak banknya itu, bank mana yang mengeluarkan Anda itu masih statusnya pinjam. Nanti datang ke pihak banknya itu, minta dibersihkan. Karena kan pihak bank itu akan melaporkan ke OJK di sistem informasi debitur SID itu setiap bulannya. Maksimal tanggal 5 dia mengirimkan laporannya ke Bank Indonesia, ke OJK ya. Datang aja ke banknya. Siapa lagi nih? Ini sudah Nevi sudah. Bang mau nanya, telat 6 bulan, kebetulan sudah pas waktu habis luang. Sudah ya, sudah saya jawab ya. Coffee Mill, proses buyback developer, kita diminta uang lagi nggak Pak? Saya sudah ikhlas asalkan tidak ada embel-embel. Buyback ya, Anda kan misalnya, kalau menurut saya ini Anda masih sudah bayar berapa lama, kan bisa ada namanya kerugian. Mintalah negosiasi aja. Ya, Anda minta duit, ya, bisa nggak? Kerohiman lah. Saya mau pindah nih, saya ikhlas, rumah saya diambil, sini uang kerohiman, gitu aja. Kalau dia nggak mau ya tempati aja dulu kan rumahnya itu, nggak ada masalah. Karena yang bisa mengeluarkan anda dari rumah itu hanya pengadilan. Minta aja ini uang kerohiman, uang pindah lah itu. Ya. Siapa lagi nih?
Bang, bagaimana kalau macet 1 tahun, tapi sudah 4 bulan terakhir ini sudah aktif lagi bayarannya, macet 1 tahun. Nah, yang penting pastikan belum masuk namanya WO, write off. Anda coba dulu tanya sama pihak banknya. Kalau misalnya ini kan pasti Anda pada saat bayar itu Anda aktif lagi bayar, kan ada namanya tunggakan bunga, tunggakan denda. Pada saat Anda bayar kan dia dipotong pertama kali adalah denda. Kalau masih ada duitnya baru dipotong bunga. Kalau masih ada duitnya baru dipotong pokok. Nah, bagusnya Pak, sebelum Anda melakukan pembayaran, Anda datang ke pihak banknya, negosiasi dengan pihak pegawainya. Pak, saya mau bayar kembali nih. Nah, bunga-bunganya tolong ini kan apa? Bunga-bunganya itu sama dendanya tolong di waive atau dihapuskan atau dikurangilah minimal. Gitu ya. Supaya pun Anda pun enak juga nyicilnya kan nanti kan. Kalau bayar dimakan bunga pokoknya nggak dikemakan, ya kasihan Anda juga kan. Imdad, Bang, solusi mobil yang sudah ditarik leasing, ya Anda tanda tangan nggak pada saat ditarik leasing itu? Kalau tidak tanda tangan, mana saya tidak ada tanda tangan apapun juga, Anda bisa dilaporkan namanya maling ini. Nah, begitulah. Karena dia itu kan tidak ada tanda tangan berita acara serah terima kendaraan. Kalau Anda sudah tanda tangan, ya wassalam lah. Tapi walaupun apapun ceritanya, katakanlah mau ditandatangan atau tidak, kalau Anda mau datang kembali, datang lagi ke pihak di sini. Negosiasi aja sama pihak manajernya, kepalanya. Ya. Siapa lagi nih? Mantap. Bang, apabila kita sudah restruktur, tetap kendala keuangan bagaimana, Bang? Karena per bulannya tetap besar. Ya minta diajukan di restruktur kembali sesuai dengan kemampuan pada saat ini. Kemampuan Anda sekarang berapa? Kalau pihak bank menyetujui, tapi Anda tidak mampu, Anda bisa menolak. Pada saat restruktur kan wajib tanda tangan debitur. Bank dan debitur wajib tanda tangan. Ya enggak? Tinggal diberikan tanda tangan itu PK. Itu hanya adendum. Ya, adendum. 96, Bang, bagaimana kalau macet 1 tahun tapi sudah itu sudah deh. Nah, ini sudah. DMG Mamong, Bang, saya dipinjol galbay, tapi saya di bank titik lancar. Kalau pinjaman di bank titik kira-kira bisa nggak bayar? Kalau pinjam, kalau namanya pinjol itu pinjolnya legal, pasti induknya itu ke BI checking, slip. Nah, kalau yang sekarang yang benar itu adalah slip. BI checking hanya saya menjelaskan BI checking supaya lebih dipahami aja ya. Nah, itu induknya itu BI checking atau slip. Kalau slipnya sudah kelihatan dia menunggak, sulit sekali Anda disetujui kreditnya, ya. Ceribel, pinjaman tanpa agunan, apakah kreditur bisa melakukan lelang, Bang? Tanpa agunan, kan namanya tanpa agunan, mau ngapain lelang apaan? Rumahnya dilelang, ya, kan tanpa agunan, udah jelas judulnya. Kredit tanpa agunan, KTA, kan udah jelas kan, dari judulnya aja udah jelas, ya. Ceribel, gak usah khawatir, tenang aja. Kalau bahasa Sundanya, don't worry, be happy. Rizky, Bang, setelah masuk lelang, kalau nggak ada yang beli pas dilelang, gimana? Kalau tidak ada yang beli, pasti akan lelang berikutnya akan diturunkan harganya. Kalau tidak ada yang beli lagi, lelang berikutnya diturunkan lagi harganya. Sampai rumahnya itu, objek itu laku terlelang. Tapi debitur bisa nggak beli lelang? Bisa. Ya nggak? Tapi saran saya, minta tolong saudaranya lah yang beli lelang itu. Bang, bagaimana caranya menghadapi disinya? Maka rekomendasi saya pasang CCTV di rumahnya itu. Kalau dia mau datang nggak pernah macam-macam, tenang aja, gak usah khawatir. Ya, pertama kali dilakukan kalau dia datang, minta surat tugas di mana? Ya enggak, jarang sekali di sini punya pegang surat tugas. Tapi kalaupun ada, baguslah kalau ada, tidak ada masalah. Kan ada CCTV juga, dia tidak bisa macam-macam. Ya, tenang aja, ngapain pusing-pusing? Siapa lagi? Imdad, pasti biayanya tarik unit dibebankan sama debitur. Biaya beban tarik unit itu ditanggung oleh pihak leasing, bukan pihak debitur. Ya, jelas ya, itu ya. Kalau diminta, bilang nggak mau, mana ada duitnya, mana ada aturannya, mana yang mengatakan dibayar sama debitur, ya nggak? Itu kan dia ini pihak leasing.
pihak kreditur. Kalaupun dibayar nanti pada saat dilakukan lelang, nah, sisa yang berapa ditariklah, nah, seperti itu. Tapi kalau dibayar langsung sama pihak pemilik si debitur, ya kalau dia minta, kalau Anda mau ya kasihlah, kalau nggak mau kasih jangan mau, ya nggak. Wah Bocil, makasih Bocil ya sudah ngasih gift ya, luar biasa Bocil, udah ngasih gift, kasih like, makasih Bocil ya. Teman-teman yang sudah ngasih gift, makasih juga. Yang belum ngasih gift, terima kasih juga. Yang kasih like, makasih, terima kasih. Siapa lagi nih? Oe 96, makasih ya sudah ngasih gift Oe. JSN, saya nggak bayar 4 bulan, lalu bayar 2 bulan, malah dipanggil atasan bank titik-titik disuruh bayar 2, yang 2 saya ngotot, kalau ada uang, ngotot apa nih ya sesuai kemampuan, kalau lagi ini minta direstruktur, udah gitu aja. Siapa lagi nih? Saya lihat lagi nih, takutnya ini di atas banyak itu yang belum saya jawab ini, kalau kelewat ya. Kacau Tajun, pinjaman atas nama orang tua tanpa agunan. Orang tua saya meninggal, yang telepon saya sebagai anak. Nah, ini ada jawabannya itu, versi aturan, versi yang agama, kan ini masuk agama juga kan. Nah, udah, karena setiap namanya pinjaman wajib dilakukan, dibayar, apalagi debiturnya sudah meninggal kan. Pertama kali ya anak lakukan sebagai anak, sebagai waris, ahli waris. Ahli waris ini kan bisa juga hutang jadi waris juga kan. Anda tanyakan ada asuransi atau tidak, itu yang pertama. Kalau tidak dipasang asuransi, memang pihak anak boleh menolak hutangnya itu. Nggak mau, saya tidak mengakui hutang orang tua, boleh. Tapi secara hukumnya namanya hutang itu itu sifatnya waris. Kalau si anak tidak mau membayar hutang itu, Anda secara hukumnya bisa tidak mendapatkan waris juga kan, kira-kira seperti itu. Tapi sederhana, ada satu sisi lain, ini banyak celah ini, namanya KTA. KTA itu kan yang ditandatangani oleh si bapak aja kan, tanda tangan suami istri atau tidak. Nah, kalau tanda tangan ini tidak tanda tangan suami istri, itu kan perjanjian bisa dibatalkan, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada masalah, don't worry, tenang aja. Tapi menurut saya, Kacau Tajun, kalau ada rezeki nanti segera selesaikan ya, negosiasi aja. Nanti kalau ada duit, apapun ceritanya, tidak usah melihat masalah prosedur ataupun lain-lain. Namanya hutang wajib dilunaskan, itu aja, segera diselesaikan. Fania, terima kasih ya Fania ya. Udah lama nih kita nggak sapa-sapaan, udah lama kita saya nggak live ya. Puasa, lihat dulu nih. Dijay, bang, angsuran bulanan saya dibayarkan pihak bank, katanya nalangin, terus disuruh kembalikan ke rekening pribadi. Nah inilah kebanyakan ini pegawai bank seperti itu, ditekan sama atasannya, dia bayar ditalangin, debitur ada nggak, nanti ditagih sama debitur. Kalau menurut saya Anda mau bayar aja lah, nggak ada masalah. Itu dia pegawai bank membantu debitur juga kan, dia itu kan. Sebenarnya itu tidak boleh dilakukan, fraud kena itu si pegawainya. Tapi secara emosional dia sudah membantu debitur. Cicilan bulan ini dia kan disuruh tagih nih sama pihak atasannya, debiturnya supaya namanya bagus, ditalangin dulu lah. Nanti ditagih sama ininya. Tapi kalau misalnya Anda nggak bayar, dia nggak bisa nuntut Anda juga, kan dia secara sadar ngasih, terima kasih aja. Tapi secara hubungan emosional, namanya manusia, dia sudah bantu, ya kasihlah, nggak ada masalah. Ya, jangan dimasalahkan itu. Tapi kalau misalnya dia bayar seperti itu, kerepotan juga Anda juga kan. Dia pengen nama baiknya dia bagus, tapi Anda bahaya juga kan. Jangan seperti itu terus sekali, ya oke lah, kalian dibantu, kalian bantu juga dia. Kesayangan kamu, bang, kalau pinjam bank titik-titik dari KUR ke umum, sisa tanggungan 17 bulanan lagi, 17 bulanan lagi, apa akta rumah kita akan ditahan.
Ya kalau misalnya belum lunas, ya maka ditahan lah. Jaminan surat-surat agunan itu akan diberikan pada saat status kreditnya nol atau lunas, gitu ya. Navy 6,8 seharusnya bayar, tapi kata DC dia bantu versus jadi cuma bayar 3 juta tanpa ke kantor lunasinya apa benar? Jangan, bahaya itu. Kalau tidak bayar melalui DC bahaya. Jangan. Saya sangat tidak menganjurkan. Pertama, Anda kalau mau bayar, pertama Anda minta surat persetujuan dulu. Yang kedua, bayarnya itu langsung ke pihak bank tanpa ada rekening siapa yang Anda tidak kenal, ya. Resiko itu nanti tidak lunas. Bocil, makasih ya sudah kasih gift. Bocil luar biasa, Bocil kasih gift mulu Bocil ini. ABD Anggun, makasih ya sudah kasih gift ya. ABD Sidik Pratama, Bang, apakah kebijakan pemutihan kredit itu benar dan apa sudah ada yang dapat? Ya itu benar, tidak ada main, serius itu. Sumpah mati lampu gelap lah kalau bohong, ya enggak? Dikutuk jadi konglomerat. Nah, kalau misal kebijakan yang diberikan oleh presiden itu ada kategori-kategori. Contohnya, 1, kreditnya itu si Dongo, makasih ya. Dongo, makasih udah kasih gift ya. Thank you ya. Kategorinya yang pertama sudah kreditnya sudah 10 tahun. Nah, Fania, makasih sudah ngasih gift ya. Kreditnya sudah 10 tahun. Yang kedua, sudah dilakukan penagihan oleh pihak bank. Yang ketiga, ada dapat bencana alam. Bencana alam enggak rumah Anda itu? Ada enggak kategorinya? Pihak pemerintah dia harus melihat disesuaikan dengan kategori-kategori semuanya. Tapi kalau semuanya ditangguhkan dibayar sama pemerintah, bangkrutlah pemerintah, ya. Jadi dilihat sesuai dengan kondisi yang ada, ya. Begitu ya. Siapa tadi yang nanya tadi ya? Itu ABD Sidik Pratama, ya enggak? Dia makasih ya. Rizky, Bang boleh minta nomornya, mau konsultasi lewat telepon langsung. Nanti ada di video sebelumnya, ada di profile saya ada. Elus Barus, kalau jaminan SK Camat, apakah agunan bisa dilelang? Tidak bisa. SK Camat, AJB, Giri, letter C tidak bisa, ya. Udah jelas ya. Begitu. Saya lihat lagi nih, siapa ini? Dango, bagaimana menunda rumah yang sudah dalam pemasaran lelang? Ya, kalau seperti itu Anda bisa datang menghadap ke pihak banknya. Maunya seperti apa? Kalau dia sudah dilakukan lelang, kalau ada yang datang ke rumah mau lihat rumah yang mau beli lelang itu, bilang aja rumah ini tidak dijual. Mau ngapain? Tidak dijual. Kalau Anda berani beli rumah ini, saya gugat itu. Takutlah. Kira-kira seperti itu. Tapi saya doakan semoga lancar ya. Nanti segera diselesaikan tunggakan yang ada. Bisa diambil kembali sertifikatnya. Itu udah ya. Dix, Bang, adikku nanya, ada yang pakai Shopee Pay, utangnya cuma 200 ribuan, mau dibayar tapi akunnya tidak ada. Kan bisa di teleponnya, lihat aja di Google, kan ada call centernya, bisa aja ditelepon aja. Akunnya di mana, akunnya itu waktu pada saat minjam di mana, kan gitu kan. Bisa ditelepon, bisa ditelusuri kok, gampang gitu. User, kalau istri kita minjam, apakah masih bisa minjam kur di bank? Induknya itu BI checking. Kalau BI checkingnya kelihatan menunggak, tidak akan bisa dilakukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan di Indonesia. Kira-kira itulah ya, user. Arwood Official, Pak mau nanya, kalau mau restrukturisasi kirim suratnya lewat pos atau langsung ke kantor, Pak? Bagus ya, datang langsung. Kan waktu pinjam kan Anda datang langsung, kecuali jaraknya jauh dari Surabaya, Anda lagi tugas di Kalimantan, Anda minta direstruktur, kirim melalui surat, tidak ada masalah. Tapi kalau kota yang sama dekat ya datanglah. Isah, Bang, saya nunggak 2 bulan. Bang mau dipasang pelang rumah. Mau dipasang rumahnya betul nggak? Jangan dimau dipasang pelang. Bilang saya tidak mau, saya tidak ini kan rumah saya. Ya, tapi Anda agunkan ke bank. Ya, saya agunkan ke bank. Tapi rumah ini bukan berarti kalau diagunkan ke bank Anda semena-mena.
Ya ada di dalam surat di PK-nya itu. Ya kalau ada di PK, ini sifat menguasai itu sifatnya apa nih? Kalau mau dia lelang silakan. Pengadilan kita ketemu di pengadilan kan begitu. Prosesnya tidak segampang itu. Tetap pihak bank wajib dia minta kulunun izin pihak yang punya rumah. Iya nggak? Itu. Siapa lagi nih? Awak pakai materai apa enggak baiknya? Kalau ada duit materai, bagusnya pakai materai. Kalau nggak ada duit, nggak ada materai, itu tidak ada masalah juga, ya nggak? Itu materai itu gunanya pada saat di pengadilan itu pajak negara kan. Jadi Anda pakai materai, baguslah. Itu kan surat harga, ya. Bocil luar biasa, ngasih gift, ngasih tip juga. Waduh, Bocil, makasih Bocil ya. Jam berapa ini? Kelihatannya sebentar lagi saya akhiri live-nya ya. Nanti kalau ada waktu langsung saya live. Biasanya kalau puasa ini berarti jam 9 ya. Jam 9 kurang sedikit lah. Itu sudah live ya. Biasanya kalau live itu kan seminggu 3 kali. Malam Minggu, malam Senin, malam Minggu, malam Senin, malam Kamis. Biasanya seperti itu. Dikarenakan puasa tidak tentu, kadang malam minggu kalau lagi ada kerjaan ataupun lagi ada urusan, berarti saya hold dulu ininya, kan belum puasa kan. Kalau ada kesempatan ya saya langsung live ya. ABD Sidik, Bang, apa boleh kita cabut pelang jika rumah kita dipasang pelang? Cabut, itu rumah Anda, hak Anda itu, ngapain pusing-pusing. Bocil, makasih ya sudah ngasih gift ya Bocil. Aku baiknya tulis tangan apa diketik? Bagusnya kalau saran saya tulis tangan. Diketik boleh juga, tidak ada masalah. Yang penting bisa kebaca ya. What yet? Bang, kalau pinjaman lebih besar daripada agunan, gimana kira-kira? Bisakah itu Dela? Bisa aja. Bisa aja itu. Secara prosedur, apabila pinjamannya itu hasil lelang kurang dari pinjaman, maka debitur wajib menyelesaikan, membayar kekurangan yang ada, ya enggak? Tapi biasanya ini kan bisa benar bisa tidak, ini kebiasaan udah dianggap lunas, kan gitu kira-kiranya kan. Tapi prosedurnya wajib dilunasi, ya. Tapi kan nggak 6 bulan, gak ada BPKB, ini mau lunas, bisa minta potong bunga nggak Bang ke kantornya buat bayar? Bisa aja, bisa. Ajukan secara tertulis ya gitu ya. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi saya jawab ya. Setelah itu saya mau off ya. Fania, hapus buku itu apa maksudnya Bang? Apa debitur terus ditagih? Ya, ini Fania. Hapus buku itu dari balance sheet on pindah namanya balance sheet off. Hapus buku, kalau sudah hapus buku itu tidak bisa direstruktur, tidak bisa diapa-apain, wajib dilunaskan. Itu prosedurnya, ya enggak? Hapus buku bukan berarti dihapus tagih. Hapus buku itu tetap ditagih, tapi kalau hapus tagih berarti pasti lunas, ya enggak? Kalau hapus tagih itu kecil kemungkinannya itu 99,9% itu pasti namanya hapus hapus, tidak hapus tagih, pasti hapus buku aja. Hapus tagih contohnya itu misalnya, kondisi hapus tagih nih yang pemerintah yang ada program pemerintah ini, itu hapus tagih dibantu sama pemerintah, katakanlah debiturnya itu sudah 10 tahun ya, program pemerintah ini kan, terus sudah dilakukan penagihan, terdampak namanya bencana, itu bisa dihapus tagih, hutangnya dianggap lunas, gitu ya. Nevi, berarti jangan lewat DC ya Bang dengan embel-embel presus. Benar, saya sangat tidak menyarankan. Ini banyak sekali kejadiannya. Pada saat debitur menitip ke debt collector, dia tidak nagih lagi. Benar, dia tidak nagih lagi. Yang ada dia yang kabur. Yang ada debt collector yang lain datang tiba-tiba ada ditagih lagi. Sakit kepala gitu. Ya, jangan sesekali. Apapun rayuan pulau kelapanya jangan mau. What yet? Makasih ya sudah ngasih gift, luar biasa. Makasih ya. Semoga sukses selalu ya. Bang, lebih baik jual sendiri ya rumah daripada dilelang. Betul.
atau jual bersama-sama sama pihak bank, ya tidak ada masalah. Infokan aja ke pihak bank, saya mau jual, ya gitu ya. Debbie, makasih bang solusinya, sama-sama. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya jangan lupa rekomendasi saya pasang CCTV. Semua yang nonton ini lakukan CCTV. Saya lupa lagi memasang ini. Harusnya di sini saya pasang keranjang kuning buat CCTV ya. Lupa lagi. Tapi apapun ceritanya silakan mau beli di mana. CCTV-nya ya, CCTV wajib pasang di rumah Anda itu. Kan murah, ada yang di bawah 100.000, ada di atas 100.000, ada yang mau sampai juta-jutaan, sampai puluhan juta, itu tergantung kemampuan Anda, ya enggak? Tapi saran saya rekomendasi pasang CCTV, ya. Jangan lupa juga beli stiker CCTV. Kan cuma 5.000, 10.000, apa 15.000, ya enggak? Fania, kalau usaha bangkrut nggak bisa bayar, apa yang bisa? Ngajukan hapus tagih. Harus 10 tahun. Itu program pemerintah, ya Bunda. Itu dia sudah tahu terdampak itu. Kalau Fania dia di rumahnya itu ada bencana nggak? Kan nggak ada kan. Gitu ya. Udah jangan itu. Nanti bencana jangan. Biarin aja bayar. Nanti kalau ada rezeki bayar ya. Gak usah khawatir. Jangan minta dihapus tagih. Jangan ada kategorinya yang menyesakkan nanti. Udah jangan. Nanti tiba-tiba meninggal dunia, mau janganlah. Kita manusia ini pengen hidup 1000 tahun lagi, ya nggak? Gitu ya. Mungkin itu aja. Siapa ada lagi tanya, bang kalau nggak mau bayar biaya tarik ngadu kemana? Lanjut ke kantor pusatnya, ya nggak? Kirim ke OJK juga, kirim surat. Email kan ada, kirim ke kantor pusatnya, sesikan ke OJK, ya nggak? Gitu ya. Fania cuma tanya bang, dia bayar kok. Nah iya ya, jangan ya. Yang sudah ngasih gift terima kasih, dan yang belum ngasih gift nggak apa-apa. Yang sudah ngasih like terima kasih ya. Ada sudah di sini, terima kasih juga semuanya ya. Mungkin itu aja. Sudah hampir 1 jam kita sudah live. Jangan lupa nanti kalau live berikutnya dijaga. Pokoknya dijaga itu setiap malam Kamis, malam Minggu, malam Senin. Tapi itu dikarenakan puasa di apa, kadang-kadang live, kadang-kadang enggak. Dan waktunya kadang sekarang ya bebas. Apa yang penting malam jam 9. Gitu aja ya, terima kasih semuanya. Dan ini live ini akan saya upload kembali ya, supaya apa yang ditanyakan langsung bisa di ini lagi ya, bisa ditonton lagi. Jangan lupa di share ke teman-teman juga, salah family, saudara, siapapun juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.